Oke, mari kita bedah sesuatu yang mungkin bikin pusing para orang tua. Anak Anda yang kelas 4 SD sebentar lagi mau ujian penjas, dan Anda dapat dokumen resmi yang kelihatannya rumit banget. Tenang, jangan panik. Sebentar lagi kita bakal bikin panduan ujian ini jadi super gampang dimengerti, baik buat Anda maupun buat si kecil. Nah ini dia penampakannya, kisi-kisi soal asesmen sumatif akhir semester ganjil. Waduh namanya aja udah panjang banget ya, kedengerannya resmi dan jujur aja agak serem, padahal isinya nggak seserem itu kok. Jadi pertanyaannya kan simpel, anak kita mau ujian, tapi ini dokumen maksudnya apa sih? Apa yang sebetulnya harus mereka pelajari? Apa yang perlu kita latih bareng di rumah? Yuk kita cari tahu jawabannya. Dan ini dia kuncinya. Percaya atau enggak, semua kerumitan di dokumen tadi itu intinya cuma ngebahas 4 jenis gerakan dasar. Beneran cuma 4. Begitu kita paham 4 hal ini, semua kisi-kisi tadi langsung jadi masuk akal. Oke, ini rencana kita. Pertama, kita lihat dulu apa itu kisi-kisi. Terus, kita kupas satu persatu 4 gerakannya. Gerak pindah tempat, gerak di tempat, gerak pakai benda, dan terakhir, soal keseimbangan. Langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, anggap aja kisi-kisi ini semacam contekan resmi atau resep buat bikin soal ujian. Dokumen ini ngasih tahu kita, hey nanti soalnya bakal tentang ini loh, atau keterampilan yang diuji itu ini. Jadi ini bukan buat ditakuti, tapi justru jadi panduan kita. Oke, kita masuk ke gerakan pertama, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dalam bahasa penjas, ini punya nama keren, gerak dasar lokomotor. Ini benar-benar fondasi dari hampir semua olahraga dan permainan. Jadi, apa itu gerak lokomotor? Gampangnya gini, setiap gerakan yang bikin badan kita pindah dari titik A ke titik B. Udah, sesimpel itu. Jalan, lari, loncat, itu semua lokomotor. Contohnya pun pasti kita udah familiar banget. Jalan, lari, lompat. Di ujian ini variasinya dibikin lebih seru, kayak lari zigzag atau lari sambil ganti arah tiba-tiba. Persis kayak yang kita lihat di permainan sepak bola kan? Nah, ini poin yang penting banget. Ujiannya itu bukan cuma nanya lari zigzag itu apa, tapi bisa jadi pertanyaannya, apa sih gunanya lari zigzag? Ini yang namanya soal HOTS, yang ngetes pemahaman, bukan sekedar hafalan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yang bisa dibilang kebalikannya dari yang tadi. Bergerak tapi tetap di tempat. Ini dia kekuatan dari keterampilan non-lokomotor. Bedanya jelas banget ya. Kalau lokomotor itu badannya jalan-jalan dari A ke B, nah non-lokomotor itu badannya tetap gerak, muter, nengok, ngayun, tapi kakinya ya di situ-situ aja, nggak pindah tempat. Contohnya apa aja? Memutar badan, menekuk lutut atau siku, mengayunkan lengan, meliukkan punggung. Wah, ini sih gerakan-gerakan pemanasan banget. Gerakan yang kita lakuin buat nyiapin otot sebelum olahraga. Lanjut, kategori ketiga yang seru banget dalam banyak olahraga, bergerak dengan objek. Yuk kita pahami apa itu gerakan manipulatif. Definisinya juga gampang banget. Gerak manipulatif itu intinya adalah semua gerakan di mana kita pakai tangan atau kaki buat ngontrol sebuah benda. Entah itu bola, raket, tongkat, apapun itu. Terus yang diuji apa aja? Ya keterampilan dasar banget, kayak melempar dan menangkap bola, menendang dan menghentikan bola, sampai menggiring bola basket. Semua ini adalah dasar buat main olahraga tim, kayak sepak bola atau kasti. Dan kita sampai di kategori terakhir, keseimbangan dan kontrol tubuh. Di dalam kisi-kisi, ini disebut aktivitas senam. Ini semua tentang gimana kita bisa menguasai tubuh kita sendiri. Kegiatannya macam-macam, mulai dari senam lantai, pose keseimbangan kayak sikap pesawat terbang, sampai gerakan yang lebih dinamis kayak guling depan. Bahkan ada juga yang lumayan menantang nih, seperti sikap lilin dan headstand. Nah, yang menarik di sini, ujiannya itu bukan cuma ngetes bisa nggak melakukan gerakannya, tapi juga paham nggak prosesnya. Contohnya nih, soalnya bisa aja nanya tentang sikap awal sebelum melakukan sikap lilin. Jawabannya ya langkah pertama ini, berbaring telentang di atas matras. Jadi, setelah kita bedah semua ini, gambaran besarnya apa dong? Ternyata, persiapan ujian penjas ini intinya cuma ngajak anak-anak buat main dan bergerak aktif. Ini bukan soal hafalan buku sama sekali. Kalau mau diringkas, ini dia 4 kata kuncinya. Lokomotor, gerak pindah tempat. Non-lokomotor, gerak di tempat. Manipulatif, gerak pakai benda. Dan senam, soal keseimbangan dan kontrol tubuh. Gampang kan? Ini menyisakan satu pertanyaan penting buat kita semua.
Gimana caranya kita mengubah kontekan ujian ini bukan jadi beban hafalan yang bikin stres, tapi jadi peta buat menciptakan permainan seru dan aktivitas sehat buat anak-anak kita setiap hari?